Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 kelas Indralaya akan menampilkan video materi yang berjudul Gen, Genom, dan Kromosom. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. 1. Cynthia dengan NIM 06098282126040. 2. Dian Mardianti dengan NIM 06098282126029. 3. Diva Damarian dengan NIM 06091182126014. 4. Ronisa Nadira dengan NIM 06191282126033. Pengertian DNA, gen, genom, dan kromosom. DNA. Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa DNA adalah pembawa sebagian besar atau seluruh sifat-sifat genetik di dalam kromosom. DNA terdapat di dalam nukleus dan bersama senyawa protein membentuk nukleoprotein. Selain di dalam nukleus, molekul DNA juga terdapat dalam mitokondria, plastid, dan sentriol. DNA memiliki beberapa fungsi diantaranya membawa informasi genetik, membentuk RNA, dan mengontrol aktivitas sel baik secara langsung maupun tidak langsung. DNA juga berperan penting dalam proses sintesis protein. Gen merupakan unit terkecil materi genetik. Gen terdapat dalam setiap lokus yang khas pada kromosom. Gen adalah substansi genetik terkecil yang terdiri atas sepenggal DNA yang menentukan sifat individu melalui pembentukan polipeptida. Penting dalam mengontrol sifat-sifat individu yang diturunkan. Genom adalah satu set DNA komplit dari suatu organisme. Gen termasuk di dalamnya. Genom mengandung semua informasi yang diperlukan untuk membentuk dan menjalankan fungsi organisme. Ukuran genom merupakan jumlah total DNA yang terkandung dalam suatu salinan lengkap genom. Secara fisik, genom dapat dibagi menjadi molekul-molekul asam nukleat yang berbeda, seperti sebagai kromosom atau plasmid. Sementara secara fungsi, genom dapat terbagi menjadi gen-gen. Istilah genom diperkenalkan oleh Hans Winkler dari Universitas Hamburg, Jerman pada tahun 1920. Mungkin sebagai gabungan dari kata gen dan kromosom atau dimaksudkan untuk menyatakan kumpulan gen. Kromosom. Kromosom terdapat di dalam nukleus berupa benda-benda halus berbentuk lurus atau bengkok. Kromosom mulai tampak pada saat sel akan membelah dan selama proses pembelahan. Kromosom tampak jelas pada fase pembelahan metafase. Karena kromosom berjajar di bidang ekuator, fungsi utamanya adalah untuk menyimpan materi genetik. Peranan dan fungsi DNA, gen, genom, dan kromosom. Fungsi gen. Gen berfungsi membawa informasi genetik dari setiap individu ke keturunannya dan mengatur metabolisme untuk perkembangan setiap makhluk hidup. DNA berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi genetik yang membawa informasi yang dapat diturunkan. Selanjutnya yaitu kromosom. Kromosom berfungsi untuk memastikan bahwa DNA tetap berada di tempatnya saat terjadi pembelahan sel, sehingga biasa terbagi rata antar sel dan berperan dalam memastikan proses duplikasi DNA terjadi dengan tepat. Genom mengandung informasi biologis yang diperlukan untuk membangun tubuh dan mempertahankan hidup, serta diwariskan ke generasi berikutnya. Genom mengandung semua informasi yang diperlukan untuk membentuk dan menjalankan fungsi organisme. Tahapan gen mengekspresikan produknya.
Ekspresi gen merupakan pembentukan rantai polipeptida dari protein-protein yang saling dihubungkan menggunakan ikatan peptida. Ekspresi gen merupakan proses di mana informasi yang dikode di dalam gen diterjemahkan menjadi urutan asam amino selama sintesis protein. Ekspresi gen terdapat dua tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. 1. Transkripsi. Transkripsi merupakan tahapan pembentukan RNA dari DNA template, yaitu rantai sense. Sedangkan rantai komplemennya disebut rantai antisense. mRNA merupakan pembawa informasi genetik pada proses ekspresi gen yang akan dibawa ke ribosom. Pembentukan mRNA dengan bantuan enzim RNA polimer. Adanya enzim polimerasi dapat memecah ikatan hidrogen sehingga membuka tulisan kedua rantai DNA hingga terpisah dan dibentuklah rantai nukleotida RNA. Sebelum mRNA masuk pada tahapan translasi, maka mRNA akan dikeluarkan dari nukleus menuju sitoplasma melalui celah inti atau nuklease pore. 2. Translasi. Dalam proses translasi, sel menginterpretasikan informasi genetik dan membentuk protein yang sesuai dengan yang diterjemahkan. mRNA setelah dikeluarkan dari inti sel, maka setelah berada di sitoplasma, subunit kecil ribosom akan mengikat mRNA. Setelah mRNA diikat oleh subunit kecil ribosom, kemudian subunit besar ribosom mengikat pada ribosom subunit kecil beserta RNA. Setelah mRNA menempel pada ribosom, molekul tRNA membawa asam amino spesifik pada salah satu ujungnya dan menerjemahkan molekul mRNA. tRNA mentransfer asam amino dari sitoplasma ke ribosom. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang uraian 3 gambar yang saling berkaitan satu sama lain. Gambar yang pertama, tahap elongasi transkripsi. Elongasi terjadi saat RNA polimerase membuka untai ganda DNA. Polimerase selanjutnya akan menyusun nukleotida RNA membentuk rantai RNAD. Sambil membaca untaian cetakan, RNA polimerase membentuk molekul RNA keluar dari nukleotida, membuat rantai yang tumbuh dari 53 RNAT membawa informasi yang sama dari untaian DNA non-template atau coding. Tahapannya, salah satu utas DNA pada sebuah gen akan berperan sebagai cetakan untuk menyusun nukleotida RNA. Utas ini disebut utas pencetak atau template. 2. Nukleotida RNA kemudian akan disusun membentuk rantai RNAD berdasarkan urutan basa nitrogen pada DNA pencetak. Utas RNAD yang dihasilkan nantinya memiliki urutan basa nitrogen yang merupakan komplement dari urutan basa nitrogen pada DNA pencetak. 3. Misal pada gambar tersebut template DNA-nya memiliki basa nitrogen adenin, maka RNA nukleotida yang terbentuk atau tercetak adalah basa nitrogen urasil. Gambar yang kedua yaitu tahap elongasi translasi. 1. Ribosom unit besar memiliki 3 ruangan yang disebut situs E, P, dan A. 2. Selama elongasi, ribosom membaca kodon-kodon yang berada pada situs A, asam amino yang dikode oleh kodon pada situs A akan dibawa oleh RNAT yang memiliki antikodon yang sesuai. 3. Apabila kodon berikutnya adalah UUU, maka fenilanin akan dibawa oleh RNAT yang memiliki kodon AAA. RNAT tersebut kemudian memasuki situs A. 4. Pada tahap berikutnya, asam amino yang berada pada situs P akan terputus dari RNAT-nya, lalu berikatan dengan asam amino yang berada pada situs A. 5. Ketika ribosom bergeser, RNAT yang tidak membawa asam amino akan berpindah ke situs E, kemudian akan keluar dari kompleks translasi. 6. RNAT yang mengikat asam amino berpindah dari situs A ke situs P, sehingga situs A menjadi kosong. Maka, RNAT yang selanjutnya dapat masuk membawa asam amino yang sesuai dengan kodon pada situs A. Demikian seterusnya sampai proses ini membentuk atau menghasilkan rantai asam amino.
Gambar ketiga yaitu tahap terminasi translasi. 1. Tahap terminasi terjadi apabila ribosom mencapai stop codon AUG, UAA, dan UGA. Faktor pelepas akan berikatan pada stop codon di situs A, memicu polipeptida di situs B terlepas dan kompleks translasi terurai. 2. Demikian proses translasi selesai. Polipeptida yang dihasilkan dari transkripsi dan translasi ini kemudian akan diproses menjadi sebuah protein tertentu. Kesimpulan dari materi kali ini adalah 1. Kromosom mengandung DNA. Total keseluruhan informasi genetik yang disimpan di dalam kromosom disebut genom. Genom DNA tersusun atas gen-gen. Satu gen mengandung satu unit informasi mengenai suatu sifat yang dapat diamati. Gen juga dianggap sebagai fragmen DNA di dalam kromosom. 2. Ekspresi dari informasi yang disimpan di dalam bahan genetik merupakan suatu proses yang rumit atau kompleks yang berdasarkan pada konsep aliran informasi di dalam sel. Awal dari proses ekspresi adalah transkripsi dari informasi genetik yang disimpan di dalam molekul DNA yang menghasilkan 3 jenis molekul RNA. 1. RNA duta atau mRNA, 2. RNA transfer atau tRNA, dan RNA ribosomal atau rRNA. Hanya molekul mRNA yang diterjemahkan atau ditranslasikan ke dalam protein. 3. Translasi atau sintesis protein melibatkan banyak molekul, energi, dan ribosom. Ribosom dibentuk oleh beberapa jenis molekul rRNA dan beberapa protein ribosomal. Jadi, rRNA berperan di dalam penyusunan ribosom. tRNA berperan membawa asam amino yang sesuai dengan informasi yang ada di dalam molekul mRNA di dalam proses translasi. Pada organisme eukariot, misalnya tumbuhan dan hewan, proses transkripsi terjadi di dalam inti sel, sedangkan proses translasi berlangsung di sitoplasma. Itulah materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.